Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Kasari dari kelas MA 21B02. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analitika data berdasarkan Orange Data Mining. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dengan menggunakan Orange Data Mining. Langsung saja kita buka aplikasi Orange Data Mining tersebut. Ya, tampilan awalnya itu seperti ini untuk Orange Data Mining. Kemudian, kalian bisa memilih file atau dataset yang sudah disediakan oleh Orange. Di sini saya akan memilih dataset yang sudah disediakan oleh Orange. Kemudian klik double. Nah, di sini ada banyak sekali data yang sudah disediakan oleh Orange. Di sini saya akan memilih data lensa, tentang lensa ya, di sini lenses. Kemudian kalian klik dua kali hingga muncul simbol hijau seperti ini. Nah, jika sudah muncul simbol hijau seperti ini, data tersebut sudah bisa digunakan. Untuk data lensa ini merupakan data yang diambil dari dunia optik optalmik dengan tujuan untuk menentukan apakah pasien cocok untuk memakai lensa kontak dan tipe apa dari lensa kontak tersebut yang sesuai untuk pasien. Untuk referensinya ini diambil dari Sandroska J. Prism Algoritma untuk mengedukasi aturan modular dari International Journal of Man-Machine Studies tahun 1987, halaman 349 sampai 370. Baik, kemudian kita tarik garis. Di sini untuk melihat datanya, kita pilih data tabel. Setelah itu, kita klik dua kali untuk melihatnya. Nah, di sini untuk infonya di sini terdapat 20 instances, kemudian terdapat 4 feature, dan target with 3 value, kemudian no meta attribute. Nah, di sini untuk kolom-kolomnya, di sini terdapat kolom lenses, kemudian age atau usia, kemudian prescription, dan juga ada astigmatic, dan juga ada T-rate-nya. Nah, di sini untuk lensesnya, di sini ada yang namanya known, soft, dan hard. Known ini maksudnya tidak ada, jadi tidak bisa menggunakan lensa mata atau apa namanya tadi kontak lens. Kemudian yang kedua menggunakan kontak lens yang tipenya soft atau yang lembut. Kemudian ada juga di sini menggunakan tipe yang hard atau yang keras. Untuk usianya ini dibedakan berdasarkan young, pres, pres, pre-presbiopik, dan kemudian presbiopik. Untuk yang young, ini mempresentasikan usia yang relatif muda, biasanya di bawah 40 tahun. Pada usia ini, lensa kontak biasanya dipilih untuk memenuhi kebutuhan visual yang lebih tinggi, seperti kebutuhan untuk melihat jarak dekat dan juga jarak jauh. Kemudian yang kedua ada apa namanya, pre-presbiotik. Nah, untuk ini itu mempresentasikan usia yang sedang, biasanya antara 40 sampai 50 tahun. Pada usia ini, lensa kontak dipilih untuk memenuhi kebutuhan visual yang lebih tinggi, seperti kebutuhan untuk melihat jarak dekat dengan jelas, namun masih memiliki kemampuan untuk melihat jarak jauh juga dengan jelas. Nah, kemudian untuk yang usia terakhir, yaitu adalah presbiopik, yaitu mempresentasikan usia yang lebih tua. Biasanya di atas 50 tahun, pada usia ini, lensa kontak itu dipilih untuk memenuhi kebutuhan visual yang lebih tinggi, seperti kebutuhan untuk melihat jarak dekat dengan jelas, namun memiliki kesulitan untuk melihat jarak jauh dengan jelas karena efek presbiopik. Kemudian untuk astigmatiknya ini apa namanya astigmatik untuk prescriptionnya. Prescriptionnya ini dibagi menjadi dua kategori yaitu ada miopi dan juga hypermetropi. Untuk miopi ini mempresentasikan individu memiliki refraksi minus, artinya matanya minus. Pada individu ini lensa atau kontak atau kacamatanya itu memiliki daya refraksi minus digunakan untuk mengoreksi penglihatan yang tidak jelas. Contohnya lensa kacamata yang preskriptifnya -2 atau -3 digunakan untuk mengoreksi mata minus. Kemudian yang kedua itu adalah hypermetropi. Itu mempresentasikan individu memiliki refleksi plus. Artinya matanya itu plus. Kalau yang hypermetropi. Untuk astigmatiknya ini ada dua jenis, yaitu ada iya dan juga tidak. Nah, untuk tear rare ini itu adalah red, air mata atau kandungan airnya. Kalau redus itu berarti yang harus apa namanya, kalau redus itu berarti harus di tingkat pergantian air mata itu rendah. Jadi biasanya diukur kurang dari 10 detik. Tingkat ini menunjukkan air mata itu tidak diganti dengan baik sehingga dapat menyebabkan kekeringan pada mata seperti dry eye disease.
Kemudian yang kedua itu ada normal. Kalau normal ini tingkat pergantian air matanya itu normal. Jadi dalam rentan waktu 10 sampai 30 detik itu menunjukkan bahwa air mata diganti dengan baik dan tidak terjadi kekeringan yang berlebihan pada mata. Karena dari tingkat air matanya itu bisa mengaruh juga terhadap pemilihan lensanya seperti itu. Nah, kemudian ini karena datanya kita sudah tahu ya seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke halaman yang tadi. Nah, kemudian kita pilih di sini dari datasetnya ini kita tarik garis. Oke, kemudian kita pilih di sini tree. Nah, karena kita mau membuat data apa tadi namanya eh, klasifikasi menggunakan pohon ya. Kita di sini menggunakannya tree itu pohon. Nah, kemudian kita pilih di sini tree viewer untuk melihat data dari pohon ini tadi. Nah, kemudian kita klik dua kali. Nah, oke, di sini sudah muncul datanya. Saya akan coba menjelaskan mengenai data tersebut ya. Nah, di sini di kolom yang sebelah kiri ini di sini ada tree dengan 9 nodes dan 5 leaf. Kemudian di sini deep-nya itu ada unlimited. Nah, selain unlimited di sini kita bisa milih dari berbagai level. Untuk melihat yang lebih jelas atau mau lihat semuanya itu kita pilih aja unlimited. Tapi kalau mau ngelihat yang satu bagian saja itu kita bisa pilih dari 2 level, 3 level, 4 level sampai level seterusnya. Nah, untuk di sini add which-nya ini kita relative to parents. Relative to parents ini maksudnya berdasarkan ini. Yang paling atasnya ini kalau di pohon apa kayak silsilah gitu. Nah, ini kita lihat dari paling atasnya, keturunan paling atasnya seperti itu. Nah, untuk target kelasnya ini nggak ada ya. Kalau di sini tuh known, jadi nggak ada. Nah, tapi di sini kita bisa pilih dari hard, known, atau soft. Jadi target kelasnya ini sesuai dengan target yang tadi lensa kontaknya itu kita mau pilih yang mana. Kayak gitu ya. Misalnya kita mau pilih yang hard, nah nanti dia akan muncul yang hard nih, yang cuma di biruin. Tapi kalau known ini enggak semua, semuanya muncul. Jadi di warna ini ada. Nah, jadi berdasarkan data ini, berdasarkan T-rate atau apa air matanya tadi, apa namanya kapasitas air matanya itu, ya di sini dibagi menjadi dua. Untuk yang reduce atau yang apa pergantian air matanya rendah, itu di sini dia known. Jadi itu nggak ada. Jadi dia tuh nggak bisa pakai kontak lens karena kalau pergantian air matanya rendah itu jadi nggak baik itu buat mata. Jadi kan nanti matanya kering. Jadi kalau misalnya pakai kontak lens nanti matanya bisa kering karena kalau pakai kontak lens itu kontak lensnya itu kan menyerap air matanya gitu kalau nggak salah. Jadi dia nggak bisa untuk yang reduce. Tapi kalau untuk yang normal ini dibagi lagi, ada astigmatiknya lagi. Nah, untuk yang dia ada astigmatiknya lagi. Untuk yang yes, nah di sini ada perceptionnya. Nah, untuk perceptionnya ini miopi dan hypermetropy. Nah, untuk yang miopi ini dia harus menggunakan kacamata maksudnya lens kontak lensnya itu yang hard. Tapi kalau misalnya yang hypermetropy dia nggak ada, dia nggak boleh pakai soft lens gitu. Nah, untuk di sini, untuk yang astigmatiknya no, jadi nggak ada astigmatiknya, dia dibedain lagi berdasarkan umurnya, usianya. Untuk yang presbyopik or young, jadi untuk yang muda sama yang hampir tua, jadi yang umur sedang gitu 40 sampai 40 sampai 50 tahun. Di sini dianjurkannya untuk menggunakan soft lens yang soft, yang lebih lembut gitu. Tapi kalau untuk yang presbiopik yang sudah tua, sudah lebih dari 50 tahun, dia tidak disarankan untuk menggunakan soft lens. Makanya di sini datanya adalah non. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai klasifikasi menggunakan Orange Data Mining. Terima kasih.